Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kosasi, NPM 171.1225. Mata kuliah Hukum Asuransi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab hukum PT Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut. Yang pertama, dalam pendahuluan, alasan saya mengambil kasus ini yaitu supaya masyarakat tahu bahwa betapa pentingnya asuransi pengakuan laut ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memikul beban atas resiko terhadap barang-barang yang akan dibawanya oleh awak kapal itu sendiri. Maka, asuransi dalam pengangkutan laut ini sangat penting agar tujuan ini meminimalisir resiko kecelakaan atau timbul atas barang-barang yang akan diangkut karena faktor yang akan timbul karena situasi laut yang akan terjadi. Pengangkutan melalui laut harus berdasarkan atas pertimbangan baik dari segi ekonomis maupun dari segi keamanan atau keselamatan. Kapal laut mampu untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah yang relatif banyak dibandingkan dengan menggunakan angkutan melalui darat maupun udara, terutama apabila barang tersebut mempunyai sifat tidak cepat rusak atau busuk. Maka dari itu pentingnya perlindungan bagi aset dalam hukum asuransi ini sangat penting bagi masyarakat dan latar belakang. PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo berdiri pada tahun 1970. Dahulu bernama Asuransi Bandas Raya yang terletak di daerah Sriwedari, Solo. Pada waktu itu tanah pemiliknya belum hak milik, melainkan masih hak sewa. Pada tahun 1973 berubah menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau disebut Jasindo yang terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 333 di Solo. Kepemilikan tanahnya sekarang sudah merupakan hak perusahaan sehingga tidak mungkin karena kasus-kasus yang merugikan pihak perusahaan yang sengketa tanahnya atau penggusuran. Menjalankan aktivitas kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan sebagai dasar dari pendirian perusahaan tersebut. Tujuan dari PT Asuransi Jasa Indonesia ini adalah untuk agar masyarakat secara umum dari suatu kerugian yang mungkin ditimbulkan terjadinya yang tidak diketahui sebelumnya hingga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian dari masyarakat serta membantu pendapatan pemerintah dari segi ekonomi maupun pajak perusahaan. Resiko dalam asuransi pada umumnya dipakai dalam arti kemungkinan dideritanya suatu kerugian yang disebabkan suatu peristiwa yang pada saat asuransi ditutup tidak diketahui apakah atau bila manakah akan terjadi. Peristiwa tidak wajib tersebut dapat berupa force majeure atau peristiwa yang terjadi di luar kuasa manusia seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain, kesalahan sendiri atau perbuatan orang lain. Salah satu perusahaan asuransi yang menangani masalah perasuransian di Indonesia ini adalah PT Jasindo. Banyak sekali produk-produk yang dimiliki PT ini, yaitu antara lain produk asuransi pengangkutan barang melalui laut, dan PT ini dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor melalui laut untuk menangani asuransi barangnya. Permasalahannya, apa kendala yang dihadapi PT Asuransi Jasa Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab hukum penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut? Dan kedua, bagaimana upaya hukum yang ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Indonesia? Baik, yang pertama, kendala atau hambatan dalam penutupan klaim asuransi pengangkutan barang di laut terdiri dari yang satu laporan klaim lebih dari 3 kali 24 jam dan biaya yang sangat mahal. PT Asuransi Jasa Indonesia hanya memberikan waktu maksimal adalah 3 kali 24 jam sama 3 hari untuk melaporkan kerugian yang dialami bila terjadi suatu musibah atau kecelakaan dalam proses pengangkutan barang di laut sesuai dengan perjanjian klaim yang telah disepakati.
Tetapi, pada kenyataan batas waktu tersebut telah dilanggar oleh pihak tertanggung dan berbagai alasan. Apabila waktu laporan kerugian klaim lebih dari 3 kali 24 jam, secara teknis kerugian tersebut sudah tidak dijamin oleh pihak menanggung, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia. Tetapi karena adanya pertimbangan bisnis dan mengikat kontribusi dari tertanggung yang besar pada penanggung, maka diberikan keleluasaan waktu dalam pelaporan kerugian klaim. Adapun solusi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia untuk mengatasi laporan klaim yang lebih dari 3 kali 24 jam, yaitu dengan cara 1. Diberi penjelasan mengingatkan kepada pihak tertanggung untuk memperhatikan pasal-pasal yang telah disepakati dalam perjanjian polis atau wording polis. Yang kedua, sewaktu-waktu atau sebelum perjanjian polis dibuat tentang peraturannya yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Solusi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia Jasindo untuk mengatasi besarnya dana yang dibutuhkan untuk adjuster dan surveyor, yaitu dengan cara 1. Melakukan negosiasi kesepakatan harga yang sesuai antara pihak penanggung, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia Jasindo dengan adjuster. Yang kedua, menekan dan meminimalisir biaya survei. Yang kedua, perbedaan fakta antara kondisi polis dengan keadaan sebenarnya. PT Asuransi Jasa Indonesia sangat sulit menyelesaikan laporan klaim yang disebabkan perbedaan kondisi polis, karena apabila pihak tertanggung tidak transparan dalam mengasuransikan barang-barang apa yang dibawa serta jumlah barang yang dibawa, maka pihak menanggung, dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia, akan mengalami kesulitan dalam survei barang-barang yang diasuransikan apabila telah terjadi kecelakaan. Solusi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia untuk mengatasi perbedaan fakta antara kondisi polis dengan keadaan sebenarnya, yaitu dengan cara 1. Pihak penanggung, dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia, meneliti ulang bagaimana kondisi polis, apakah kerugiannya yang ditimbulkan termasuk dalam kondisi polis atau tidak. Yang kedua, bila tidak sesuai, penanggung, dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia, berhak menolak klaim yang diajukannya. Menurut pasal 617 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu apabila kapal itu karam atau kandas, maka nilai penuh asuransi akan dikurangi. Jumlah pengurangan diperoleh dari jumlah pengeluaran seluruhnya apabila kapal beserta muatannya tiba dengan selamat di tempat tujuan, dikurangi dengan pengeluaran untuk kapal dan muatannya sampai pada saat kapal itu karam atau kandas. Risiko terencana umum yang tidak ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kerugian atau kerusakan dari perbuatan yang disengaja oleh tertanggung. Yang kedua, kerugian atau kerusakan karena bocor, susut, berat isi, dan keausan dari barang yang diasuransikan. Yang ketiga, kerugian atau kerusakan akibat pembungkus yang kurang baik. Yang keempat, kerugian atau kerusakan dari sifat-sifat alamiah barang itu sendiri. Yang kelima, kerugian atau kerusakan akibat dari keterlambatan, kecuali yang berhubungan dengan general average dengan biaya-biaya penyelamatan. Asuransi tinjauan asuransi pengangkutan laut. Asuransi kerangka kapal jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh kejadian bahaya di laut seperti pelanggaran atau tabrakan, kerusakan mesin, cuaca buruk, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi muatan. Asuransi muatan ini dibagi menjadi dua, yaitu cargo marine insurance, asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama dalam pelayaran. Yang kedua, cargo liability insurance, asuransi yang ditutup oleh pengangkutan atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya
tuntutan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Asuransi pengangkutan laut disebut juga dengan asuransi laut, merupakan suatu asuransi kerugian yang diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melakukannya dengan penuh secara ancaman bahaya laut. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Proses penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia yaitu laporan klaim tertanggung, penelitian klaim, laporan awal kerugian, survei pendahuluan, analisa pendahuluan, laporan kerugian sementara, independent surveyor atau loss adjuster, average adjuster, dokumen pendukung klaim, pengajuan klaim ke kantor pusat, keputusan klaim, laporan penyelesaian klaim. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia di dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut adalah dengan memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara tertanggung dan penanggung, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia. Kondisi pertanggungan yang dipakai oleh PT Asuransi Jasa Indonesia untuk penyelesaian klaim asuransi pengangkutan di laut menggunakan kondisi standar Lloyd's, yaitu Institute Cargo Clause. Yang kedua, saran. Yang pertama, pemerintah melalui Menteri Perhubungan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia perlu menerapkan aturan kelayakan kapal secara ketat dan disiplin, sehingga keselamatan penumpang, barang maupun kapal dapat terjamin. Contohnya, dengan memberi sertifikasi kelayakan kapal, serta melarang kapal yang sudah tidak layak melaut, serta yang tidak lolos sertifikasi. Yang kedua, perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang melalui laut harus transparan dalam memberikan data-data mengenai barang yang akan diasuransikan serta menyimpan dokumen-dokumen perjanjian tersebut dengan baik supaya tidak terjadi kecelakaan. PT Asuransi Jasa Indonesia dapat segera mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung. Contohnya, dokumen pokok, dokumen khusus, dan dokumen lainnya. Sampai di sini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.